Alhamdulillah al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibu ala kulli jarihatin bima istarahat, al-muttali'u ala dhamairil qulubi idha hajazat, alladhi la ya'zubu an ilmihi misqala zarratin fis samawati wal ard taharrakat aw sakanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun la yuhitu bihi al-jihad, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil misaq. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa meningkatkan kualitas ilmu kita, ilmu agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Abi Shalih an Abi Hurairah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala malaikah sayyahina fil ardi fa idza wajadu qauman yazkurunallaha ta'ala tanadaw wa qalu halummu ila bughyatikum fayaji'una fayakhufuna bihim. Maka diterangkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat Allah mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling kepada dunia ini, selalu mengelilingi dunia ini. Dan ketika malaikat-malaikat itu mengetahui di situ ditemukan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat itu saling memanggil dengan teman-temannya, wahai kalian semuanya, sini ke sini. Di sinilah kalian mendapatkan yang engkau cari. Fayaji'una, maka malaikat-malaikat itu berkumpul di dalam majlis-majlis zikir yang orang-orang sedang berzikir kepada Allah berjamaah, maka mengelilingilah malaikat itu kepada majlis-majlis zikir itu. Fa idza sa'idu ila sama, dan ketika malaikat-malaikat itu selesai Bani Adam, keturunan anak Adam selesai untuk berzikir, maka para malaikat-malaikat itu naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fayaqulullah taala, maka Allah berfirman kepada malaikat, ala ayyi syai'in taraktum ibadi, dalam keadaan bagaimanakah umatku, taraktum ibadi, hamba-hambaku, ketika engkau tinggalkan, ketika mereka berzikir, dalam keadaan apa mereka? Wa huwa a'lamu bihim, sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang lebih mengetahui keadaannya para hamba-hambanya yang sedang berzikir. Qalu taraknahum yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yadhkurunaka. Maka para malaikat lapor, ya Allah, kami melaporkan bahwa para hamba-hambamu yang sedang berzikir itu sedang memuji engkau, sedang membaca tasbih kepada engkau, sedang berzikir kepadamu ya Allah. Fayaqul fa ayyu syai'in yatlubuna, apa yang mereka inginkan dalam majlis-majlis zikir itu? Fayaquluna al-jannah, maka para malaikat mengatakan mereka yang diharapkan adalah bagaimana bisa mendapatkan surgamu ya Allah. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada malaikat, hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah tahu terhadap keadaan surga yang sangat indah itu? Fayaquluna la, belum ya Allah, mereka tidak ada yang mengetahui keadaan surga yang luar biasa ini Allah. Fayaqul fa kaifa law ra'auha, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau hamba-hambaku sudah mengetahui keindahan surga, kenikmatan yang ada di surga ini? Fayaquluna, para malaikat mengatakan, law ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan. Ya Allah, andaikan mereka sudah tahu terhadap hikmahnya orang-orang yang mau berzikir bersama-sama, itu mereka mengadakan majlis-majlis zikir itu, mengetahui terhadap keindahan surga, maka tentu mereka sangat-sangat lebih keras lagi dalam majlis-majlis zikirnya itu. Dan yang lebih lagi obsesinya
atau ambisinya untuk mendapatkan surga itu. Fayaqul famin ayyi syai'in yata'awwaduna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada malaikat, lantas apa yang mereka yang diminta untuk mohon perlindungan dari kami itu apa? Dalam majelis-majelis zikir tujuannya apa? Untuk perlindungan apa? Fayaqul yata'awwaduna minan nar. Mereka para hamba-hambamu itu ya Allah yang dimohon perlindungan adalah jangan sampai masuk ke dalam neraka. Fayaqulullah taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, hal ra'auha? Apakah mereka sudah pernah melihat terhadap kengeriannya di dalam neraka itu, siksaan yang luar biasa di dalam neraka itu? Fayaqulullah, belum juga ya Allah, belum juga mereka tahu terhadap ngerinya siksaan di dalam neraka itu. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau mereka hamba-hambaku mengetahui terhadap siksaan neraka yang sangat pedih luar biasa itu? Fayaqul, maka fayaquluna, maka para malaikat law ra'auha lakanu ashadda minha haraban wa ashadda minha khaufan. Andaikan mereka tahu ya Allah, orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, maksiat-maksiat dengan ancaman yang dimasukkan ke dalam neraka yang sangat luar biasa itu, maka mereka sungguh akan lebih takut, lebih sangat takut lagi kepada Allah, kepadamu ya Allah, dan lebih lagi takut bagaimana mereka lari menjauh daripada siksaan neraka itu. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala, anni ushidukum, wahai para malaikat, saya mempersaksikan kepada kalian semuanya, malaikat-malaikat, ya malaikati inni qad ghafartu lahum, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya saya mengampuni dosa-dosanya mereka hamba-hambaku yang di dalam majlis-majlis zikir itu. Fayaquluna, maka para malaikat mengatakan, anna fihim fulanan al khati lam yuridhum wa inna ma ja'u li hajatin. Tapi ya Allah, ini hadisnya begini, tapi ya Allah, ada di antara majlis itu, dalam majlis itu ada seseorang yang di situ orang pendosa. Yang orang itu pendosa, yang lain-lain mungkin orang baik-baik, tapi ada salah seorang di antara mereka ada sang pendosa. Dosanya banyak, yang dia datang juga kebetulan dia tidak niat ikut majelis zikir, cuma ikut-ikutan saja, ikut-ikutan tidak niat di dalam majelis zikir itu. Bahkan mungkin mereka hatinya ada rasa-rasa tidak cocok, atau rasa-rasa punya perasaan atau punya paham salah yang tentang majelis-majelis zikir itu, yang dikatakan bid'ah dan sebagainya. Wa inna fayaqul hum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa, yang penting agak-agak kurang percaya, agak kurang benar dalam niatnya, walaupun mereka banyak dosa, tapi kalau dia sering ikut majelis zikir seperti itu, hum al qaum la yashqa jalisuhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, kaum yang mengadakan majelis-majelis zikir itu sungguh adalah kaum yang tidak ada kerugian sama sekali. La yashqa jalisuhum, yang tidak ada kerugian di dalam majelis-majelis zikir itu. Ini hadis qudsi. Wa rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, masalu jalisin sholihin kamasli hamilin misk. Perumpamaan majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu adalah seperti perumpamaannya orang yang membawa minyak misik. Orang yang membawa misal illam yu'tika minhu asabaka min rih. Andaikan mereka tidak memberikan kamu minyak misik itu, tapi karena kamu dekat dengan orang yang membawa minyak misik, maka kamu akan mendapatkan imbas baunya atau keharuman minyak misik itu. Wa masalu jalisi su' kamasalil qaini, dan perumpamanya orang yang duduk di dalam majelis kejelekan, majelis maksiat, di situ tempat maksiat, tempat ngerumpi yang tidak ada manfaatnya, suka menebarkan fitnah, maka itu adalah seperti perumpamaannya pandai di tempat pandai besi. Kalaupun kamu tidak dibakar oleh kalaupun tidak terbakar apimu oleh api, maka kamu akan terkena asapnya api yang untuk pembakaran pandai besi itu. Wan Ka'bal Ahbar, wa qala Nabi Wan Ka'bal Ahbar, Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin,
Di dalam keterangan kitab yang disuruh apa itu Daqaiqul Ahbar diterangkan Allah Subhanahu wa taala menulis di bawah arsy-Nya Allah itu ada dua tulisan, ada dua maklumat. Yang pertama, law kana rajulun ya'malu amala jami'i sholihin ba'da an takuna suhbatuhu ma'al fujjar fa ana alladhi aj'alu amaluhu isman wa asur yaumal qiyamah ma'al fujjar. Ini yang makalah atau maklumat yang pertama. Andaikan ada seseorang yang punya amalan-amalan soleh yang luar biasa, punya amalan-amalan kebaikan yang sangat luar biasa, tetapi dirinya suka berteman atau teman karibnya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang ahli maksiat, karibnya, teman karibnya adalah orang-orang ahli maksiat, fa ana alladzi ajalu amalahu isman, maka aku akan jadikan semua amal-amal kebaikan aku catat, aku ganti menjadi amal-amal kemaksiatan, amal-amal dosa. Dan nanti dari kiamat aku akan giring dia bersama orang-orang jahat itu di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka oleh karena itu hindarkan diri kita, hindarkan anak-anak kita, pantau anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita ini termasuk teman-teman karibnya adalah orang-orang ahli maksiat. Kalau teman-teman karibnya orang-orang ahli maksiat, suka ninggalin sholat, suka pacaran, hati-hati. Anak-anak kita mungkin barangkali punya amalan-amalan baik, tapi dicatat oleh Allah amalan-amalan baik diganti menjadi amalan-amalan jelek, dan dirinya akan digiring nanti di akhirat bersama orang-orang yang ahli jahat itu. Wal ukhra, dan maklumat yang kedua yang ditulis di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, law kana rajulun ya'malu a'mala jamil asrar, andaikan ada seseorang yang punya amalan-amalan kemaksiatan, punya amalan-amalan kemaksiatan ba'da an takuna suhbatu, tetapi dia menjaga persahabatannya dengan orang-orang soleh, wassolihin wal abror, orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh, wa yuhibbuhum, dan dia menjaga kecintaannya sama orang-orang soleh itu, orang-orang yang alim itu, fa ana alladzi ajalu asamahu hasanat, maka aku akan jadikan catatan amalan-amalan kejelekannya menjadi catatan amalan-amalan kebaikan. Wa suru yaumal qiyamah mal abror, dan aku akan giring orang itu nanti di akhirat beserta orang-orang yang baik itu dan kemudian masuk surga. Masya Allah. Wa qala ba'dul hukama, diceritakan oleh seorang ahli hikmah, annallaha ta'ala jannah fid dunya, sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Ma'asyiral muslimin, dikatakan orang ahli hikmah bahwasanya di dunia ini sudah ada surga di dunia. Man dakhalaha taba 'aishuh, barang siapa mau masuk kepada surga dunia ini, maka dia akan bahagia hidupnya, akan beruntung hidupnya. Qil wa mahya, ditanyakan apa itu surga dunia? Qala majlisul dzikr, yaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Itulah apa ini sesungguhnya hakikatnya adalah surga dunia. Wa ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala al majlisu salih yukaffiru anil mu'minin alfi majlisin min majalisi su. Ketahuilah bahwasanya majlis-majlis soleh, majlis-majlis kebaikan, majlis zikir, majlis ngaji, majlis apa ini, majlis untuk thalabul ilmi, akan menghapuskan daripada dosa-dosanya orang yang beriman daripada 2 juta. Alfi ini 2 juta daripada majlis-majlis kejelekan. Kalau dirinya pernah duduk dalam majelis kejelekan sampai umpamanya 2 juta dia ikut dalam majelis ilmu, majelis zikir, maka dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala anna rajul la yakhruju min manzili wa alaihi ad-dunub. Diceritakan oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang keluar daripada rumahnya, dia membawa dosa, dosanya itu seberat gunung Tihamah. Di dalam keterangan ini adalah seberat gunung Tihamah. Faidah sami'at, dan ketika dia itu mendengarkan ilmu, artinya dia dalam majelis ilmu, dia dalam majelis ilmu, majelis zikir itu, maka rasa takutnya muncul di dalam hatinya, dan dia wastarja, dan kemudian istirja kembali andunubih, apa itu daripada dosa-dosanya, artinya dia kembali tidak mengulangi, berniat untuk tidak melakukan dosa-dosa. Fansorofa, maka kemudian dikembali ila manzilih walaysa alaihi dzanbun, dan dirinya sudah dihapus dosa-dosanya. Kata Umar, ini ada orang jalan ketika dia dosanya seberat gunung Tihamah, atau kalau di Papua ya seberat gunung Siklop.
dari rumah dosanya seberat itu, tapi kemudian dia menuju kepada majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu yang mengajarkan dia takut khasyah kepada Allah, dan dia kembali dari majelis ilmu, semua dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Khattab, fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan sampai engkau berpisah, jangan sampai engkau jauh-jauh, jangan sampai engkau menjauh daripada majlis-majlisnya ulama. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan di muka bumi ini suatu tempat yang lebih mulia, suatu tempat yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan majlisnya para ulama-ulama, yang di situ ada majlis zikir, ada majlis ngaji tadi. Wa rawani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala ila nadahum munadin, tidaklah seseorang itu berzikir kepada Allah taala, berzikir bersama-sama dalam majlis zikir, tidaklah kecuali Allah para malaikat memanggil minas sama, daripada langit, kumu, berdirilah kamu semuanya dari majlis-majlis zikir, dari majlis-majlis ilmu itu, qad buddilat sayyi'atikum hasanat, sungguh telah digantikan, ini hadis Nabi, sungguh digantikan catatan-catatan amal kejelekan kalian semuanya diganti menjadi catatan-catatan kebaikan. Wa ghufirat lakum jami'an, dan diampunkan seluruh dosa-dosa kalian. Wa ma qa'adat iddatun min ahlil ardi, dan tidaklah orang itu duduk di dalam majlis zikir kecuali di dalam majlis zikir itu ada bersama dengan banyak malaikat yang bersama dalam majlis-majlis zikir itu. Wa yaqalu salasatun ma'asyiral muslimin, wa yaqalu salasatun minan naum yubghiduhallahu taala. Maka oleh karena itu ada dalam makalah ini diketerangkan bahwasanya ada tiga perkara tidur yang dibenci oleh Allah, dan ada tiga tertawa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? An-naum inda majlis zikir. Yang pertama yang dibenci oleh Allah adalah tidur di dalam majlis ilmu. Artinya dia berupaya, dia berusaha menghindari majlis zikir itu, atau dia berada di dalam majlis tapi dia niatnya mau tidur. Berbeda kalau tertidur. Kalau tertidur tidak apa-apa, tapi kalau dia niat tidur, malas ini, mau tidur aja dalam majlis, tidur yang seperti ini adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi adalah tidur waktu wan naum ba'da sholatul fajr, dan tidur setelah sholat fajar. Sholat fajar sebelum subuh dan sebelum isya, maka tidur seperti ini paling dibenci oleh Allah. Wan naum fi sholatil faridah, dan tidur ketika sudah dikumandangkan sholat wajib. Sholat wajib sudah qomat, malah tidur seperti ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tertawa yang dibenci oleh Allah. Wadhahku khalfal janazah, yang pertama adalah ketika dia mengantarkan jenazah atau di dalam tempat jenazah itu dia tertawa-tawa. Dia itu bukannya sedih mengambil pelajaran daripada adanya jenazah itu, yang diri kita juga akan seperti itu, akan menjadi jenazah, tapi malah dia tertawa di samping jenazah atau mengantarkan jenazah adalah tertawa yang dibenci oleh Allah. Yang berikutnya lagi, wadhahku fi majlis zikir, tertawa dalam majlis-majlis zikir. Dalam majlis-majlis zikir, ketika dalam keadaan zikir, kadang malah dia tertawa. Maka tertawa seperti ini adalah dibenci oleh Allah. Wadhahku indal maqabir, dan yang berikutnya lagi tertawa ketika dalam kuburan. Ketika dia berada di kuburan, dia tertawa, tidak mengambil pelajaran bahwa diri kita juga akan masuk dalam kuburan itu. Wa rawani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, an-nadhar fi wajhil alim ibadah, memandang orang alim hukumnya adalah ibadah. Wan nadhar fil Ka'bah ibadah, hadis Nabi, memandang Ka'bah ibadah. Wan nadhar fil mushaf ibadah, memandang mushaf Al-Qur'an hukumnya ibadah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman wa faka'annama zarani, barang siapa orang yang mau berziarah apalagi dalam majelis zikirnya ulama, maka seperti orang ziarah kepada diriku. Barang siapa menyalami seorang alim, maka seperti dirinya telah menyalami diriku. Waman, barang siapa duduk dalam majelisnya para ulama, maka orang itu seperti duduk di hadapanku. Waman jalasani fid dunya, kata Rasulullah, barang siapa duduk bersamaku di dunia, artinya seperti perantaraan duduk di depan para ulama-ulama,
maka orang itu akan didudukkan di akhirat bersama diriku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu masyaallah muslimin, kita masih ada kesempatan umur untuk ngaji. Ayo ngaji, sebab dengan ngaji dosa-dosa terampuni dan hidup menjadi berkah. Dengan ngaji hidup menjadi terarah. Dengan ngaji mati dengan husnul khotimah. Di dunia mulia, di alam barzah mulia, dan di akhirat masuk surga. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum tilawati innahu was-sami'ul qurrabi fir warham wa anta khairur rahimin.